Pemirsa, pada hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025, sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, bertempat di wilayah Kruing, Desa Sungai Besar, telah dilaksanakan kegiatan penertiban tambang oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres Ketapang dan juga Polsek Matan Hilir Selatan. Dan dengan tujuan untuk menertibkan aktivitas pertambangan emas yang dianggap tidak memiliki izin resmi dan dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan pemirsa, seperti yang Anda saksikan pada saat ini, saya sudah berada di lokasi tambang yang sudah ada dari pihak Polres dan juga para pekerja tambang yang sudah menyiapkan segala kegiatan di sini agar kondusif kegiatan ini, yaitu penertiban tambang. Dan juga saya melihat pihak kepolisian juga sudah mengamankan beberapa alat tambang yang berada di lokasi tambang ini. Dan hingga saat ini pemirsa, suasana di lapangan terpantau masih aman dan kondusif. Seluruh barang bukti telah diamankan dan dibawa oleh pihak Polres, dan juga para pekerja tambang sini juga melihat bagaimana pihak Polres mengamankan barang-barang yang sudah dibawa oleh pihak Polres. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama beberapa pekerja tambang yang ada di sini yang akan kami wawancarai. Ya, baik Bapak Permisi, dengan Bapak siapa? Yogi. Bapak Yogi, sebagai apa nih Pak di lokasi ini? Sebagai pekerja. Ya, kami sebagai pekerja nih kerugian minimal mesin, alat kerja dan sebagian itu. Nah, udah beberapa hari kita pun off juga, itu nggak ada kerja. Apakah berpengaruh Pak untuk kedepannya terhadap ekonomi para warga di sini? Sangat berpengaruh. Tuh kalau bisa kita dorong pemerintah setempat kita untuk melegalitaskan tambang di Kabupaten Ketapang ini. Pemirsa, saat ini saya masih berada di lokasi tambang yaitu Desa Kruing di Sungai Besar. Ya, saya akan mewawancarai salah satu pekerja tambang. Ya, baik Bapak Permisi Bapak. Ya. Oh jatuh Pak. Betulkan dulu kali Pak. Ya, Sudah. Baik Bapak, ini salah satu pekerja tambang ya Pak ya. Bersama siapa? Dengan Sapri. Dengan Bapak Sapri. Baik Bapak Sapri, bagaimana nih Pak tanggapannya tadi Polres datang untuk mengamankan di lokasi tambang ini Pak? Apa nih Pak tanggapannya? Dengan adanya giat seperti itu berarti kita terkendala untuk bekerja. Kita menghormati giat mereka, bukan kami melawan hukum, tapi kami memang butuh kerja sama butuh makan. Kira-kira nih Pak, apakah ini menguntungkan atau merugikan, sangat merugikan bagi Bapak ini sebagai pekerja tambang? Tentunya sangat merugikan karena banyak orang yang mengharap dengan adanya tambang ini. Seandainya tambang ini ditutup, kami-kami yang ada di sini, contohnya rekan-rekan yang menggantungkan hidupnya di tambang ini, mau makannya dari mana? Apakah pemerintah mau bertanggung jawab atas hidup banyak orang yang ada di lokasi? Kira-kira harapannya Pak kepada pemerintah nih Pak untuk tambang ini? Harapan kami ya coba diterbitkan izin usaha atau WPR supaya kami yang ada di lokasi ini itu bisa kerja tenang dan kerja aman. Baik, itulah tadi wawancara kami bersama pekerja tambang. Mereka sangat berharap kepada pemerintah untuk segera meresmikan di lokasi tambang ini, dan ternyata jika ditutup, tadi wawancara kami bersama pekerja tambang ini sangat merugikan bagi para pekerja tambang pemirsa. Dan pemirsa, saat ini saya masih berada di lokasi tambang, yaitu di warung, di mana warung ini menjadi salah satu tempat istirahatnya para pekerja tambang. Baik, saya akan juga mewawancarai salah satu pekerja tambang yang sedang beristirahat di warung ini. Baik Bapak, permisi Bapak. Baik, dengan Bapak siapa ini? Juliansyah. Bapak Juliansyah, boleh berdiri Pak. Ya baik, Bapak sebagai pekerja tambang nih Pak, apa tanggapannya setelah ada penertiban dari Polres Pak? Ya, saya cukup keberatan karena ini menyangkut pekerjaan kami di sini, Desa Pematang Gadung dan seluruh masyarakat lah. Intinya Kabupaten Ketapang, kami sungguh cukup keberatan untuk tambang ini atau ditutup atau dibubarkan. Karena masalahnya kami selama ini bergantungkan hidup di tambang wilayah Desa Pematang Gadung ini. Harapannya harusnya pemerintah memberikan solusi dengan cara misalkan
menetapkan di wilayah mana yang boleh ditambang. WPR Mbak ya, wilayah pertambangan rakyat ditentukan di mana wilayah yang bisa ditambang. Ya selanjutnya harus ada IPR. Kami yang bekerja di sini kepingin juga berkontribusi dengan negara, dengan pemerintah, dengan pembangunan daerah. Kami kepingin berkontribusi, kami kepingin ikut berperan serta membangun khususnya Kabupaten Ketapang, khususnya Matahari Selatan, khususnya kampung kami. Kami ingin juga ikut berkontribusi, bayar pajak atau dan segala macamnya. Jangan ya, kami juga nggak mau kerja diburu-buru rasa takut. Takut kami melanggar hukum, Mbak, sangat takut kami melanggar hukum. Tapi apa daya, Mbak, memang ini kemampuan kami. Mungkin bapak-bapak tadi, bapak polisi, siapapun yang tadi yang hadir termasuk wartawan-wartawan hadir bisa melihat yang ada di sini nih. Rata-rata yang hadir di sini ini, yang bekerja di sini ini orang-orang yang nggak punya keterampilan kerja, orang-orang yang nggak punya pendidikan, orang-orang yang nggak punya skill khusus, Mbak. Yang bisanya cuma ini. Jadi kalau seandainya ini tutup, mau dijadiin apa? Kami ini juga orang Indonesia, kami berhak. Kami sangat berhak untuk hidup yang layak. Anak-anak kami berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kita tidak setuju lah, karena kita hitung-hitung tuh di sini tuh istilah tuh tempat kita cek makan lah, itulah. Sebagai pemilik warung di sini, Bu, apa nih harapannya kepada pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap tambang di sini? Berharap tuh jangan sampai tutup lah. Berharap istilah tuh jangan sampai ditutup. Tuh aja. Gini Kak, kalau tambang ditutup, kami sebagai ibaratnya ada buka usaha di sini lah ya. Kalau ini ditutup, kami mau cari kemana? Rezekinya kemana? Pendapatan kami salah satunya di sini. Kalau ditutup, berarti itu kan memutuskan istilahnya rezeki kami kan. Saya harap sih ini tidak usah ditutup. Kalau ditutup, emang mau gimana? Kok kami tidak bisa cari rezeki kemana? Usaha kami tuh di sini. Oh itu sangat banyak Pak. Ayo, habis yang berjual yang kecil-kecilan, sayur, ikan, segalanya. Itu banyak bergantung. Jadi yang menyukuri adanya tambang ini bukan perorangan, bukan cuma bos yang istilahnya bos itu pun belum tentu juga berhasil karena dia membina, menciptakan lapangan pekerjaan, memikirkan kawan-kawan. Setuju nggak? Jadi harapan kami, perhatikanlah, tolonglah dari pemerintahan atasan, harapan kami, tolong minta legalkan, minta legalkan, amankan, bebaskan kami kerja. Kami juga seperti daerah-daerah lain, kepengen juga bebaskan. Itu boleh didata. Jadi yang di tambang ini, yang bekerja di tambang ini, bukan karena cuma bisa-bisa 5.000-an di dalam ini. Kalau memang sengaja ini baru sebagian, belum ada apa-apanya. Mungkin 5.000, 6.000 banyak. Bukan cuma untuk daerah kami juga, bukan. Yang di luar daerah dari mana-mana pun ada juga. Itu yang di tambang ini. Bahkan kami terima. Karena kami itu ayo kita sama-sama mencari rezeki. Dagang apa nih Pak? Ikan, sayur, kue, rempah-rempah, cabai. Ya bisa menyambung hidup lah. Buat nyambung hidup, buat makan sehari-hari. Menurut saya kalau seandainya tambang kita tutup, semua kawan-kawan banyak nggak ada pekerjaan, jadi pengangguran, dampaknya banyak pengangguran. Kita kan di mana-mana sudah susah nyari kehidupan, jadi sampai ke pedalaman untuk lokasi-lokasi tambang itu. Jadi minta gimana jangan sampai ada ditutup, karena kami ya orang kecilan nih, biar bagaimanapun tetap ya jalannya memang kerjaan bengkel. Ibu harapannya memang yang ditutup kan ya bagaimana, kita kan memang usahanya kan memang di sini, lokasi sini, ditutup makan apa kita kan, iya memang usahanya di sini. Oh kalau bisa jangan ditutup tambang nih, kami usia lanjut nih, mau kerja kemana lagi kami ini, susah mau kerja ke tambangan pun dah nggak bisa diterima lah kali. Harapkan ke depannya jangan sampai tambang ini jangan sampai ditutup lah, lanjutkanlah. Jangan sampai lah kita orang susah, anjing kurap kita ini. Cuman kita nyari makan, sini nyekolahkan anak kalau bisa. Gitu aja. Ya, intinya saya mohon sama pemerintah minta diresmikan lah.
susahnya di tambang ini kalau memang kelihatan kita jual emas. Tapi kadang kita nggak dapat, nyari beras ya payah. Kita makan ikan asin apa adanya yang ada di hutan, sayur di hutan kita makan buat bertahan hidup. Penting di rumah bisa makan dah. Di sini memang kita nyari makan buat keluarga. Harapan saya mewakili semua rekan-rekan. Ini bukan nyari kaya, nyari makan. Kita nyari makan di tambang ini, lokasi ini. Mudah-mudahan sama pemerintah didengarkan. Kita ini orang kecil nggak bisa apa-apa. Baik Bapak, permisi. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Sirat. Bapak Sirat ini umur berapa Pak? Udah 72. Udah 72. Bapak ini sebagai pekerja tambang sudah berapa lama nih Pak bekerja di sini? Mulai dari tahun 99. 99 berarti lama ya Pak ya. Iya. Apa nih Pak tanggapan Bapak mengenai jika tambang ini ditutup Pak? Tanggapan Bapak? Ya saya berharap ke pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, ya kalau bisa pusat pun, macam mana caranya supaya bisa tambang ini bisa dilegalkan gitu, harapan saya. Ya saya rasa ini bekas tambang ini kalau udah dilegalkan oleh pemerintah, saya rasa itu bisa dimanfaatkan untuk mungkin perkebunan sawit seperti ini. Atau seperti kolam-kolam yang sana bisa yang airnya jernih itu bisa digunakan untuk mungkin memperkembangkan ikan gitu.